itu seperti ini, dan azabnya riba itu yamhaqullahu riba, misalkan Allah akan memusnahkan riba, maka orang yang mendengar pasti akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Innalillahi astaghfirullahaladzim, ataupun subhanallah, ataupun la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang disebut dengan majalisun zikir. Jadi majalisin zikir itu bukan kita beramai-ramai lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin satu orang, tidak seperti itu. Yang menyebabkan ilmu itu sampai kepada kita dan kita meresponnya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan majalisun zikir. Ya, jadi jangan salah paham. Lalu yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan di atas keutamaan, fadilah, ya. Fadilah di atas faidah, ya. Fadilah yang lain, ya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, "Man kharaja yatlubu baban minal ilmi liyarudda bihi dalan ila hudan aw batilan ilal haqqin ka'ana kaiba muta'abidin arba'ina ama." Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat untuk menuntut satu bab saja dari ilmu fikih yang tujuannya untuk mengembalikan yang sesat kepada petunjuk, yaitu mengembalikan yang batil kepada yang hak, yang dimulai dari dirinya sendiri, maka orang tersebut disamakan dengan orang yang beribadah selama 40 tahun. Subhanallah. Jadi bunda, para jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, datang ke sini saat ini, keluar dari rumah tujuannya untuk mempelajari fikih, ya. Ilmu fikih yang nanti akan merubah diri kita untuk menjadikan lebih baik lagi, yang tadinya batil menjadi yang hak. Maka satu bab saja kita pelajari, maka itu disamakan pahalanya sebagaimana orang-orang yang beribadah selama 40 tahun. Subhanallah. Bayangkan kalau 2 kali hadir, 3 kali hadir, ya, sudah 100, sudah 80, 120, ya, dan seterusnya. Maka itu adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada kata-kata usaha itu tidak mengkhianati hasil, ini adalah perkataan yang keji, karena tidak menghadirkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa keji? Karena orang ini telah sombong. Kalau dia tidak berusaha, ya dia tidak berhasil. Kalau dia tidak ikhtiar, maka dia tidak berhasil. Padahal Allah Azza wa Jalla penentu daripada segala penentu. Tapi dibandingkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, barang siapa yang hadir di majalisul fiqh yang tujuannya untuk mengembalikan dari yang batil kepada yang hak, maka Allah menjamin orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang beribadah selama 40 tahun. Subhanallah. Dan berikutnya dalam hadis yang lain, Abu Hurairah wa Abu Dzar, ya, dan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau juga pernah menyatakan sebuah hadis, babun minal ilm, satu bab saja dari ilmu yang kita pelajari itu lebih kita cintai min akfin, daripada 1000 kali sholat sunnah. Ada di sini orang yang melakukan 1000 kali sholat sunnah? Gak ada kan? Tapi kedua sahabat ini, Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, menyatakan, saya lebih mencintai ilmu fikih dibandingkan 1000 kali sholat sunnah. Itu menunjukkan bahwa pentingnya mempelajari ilmu sebelum beribadah. Dan yang berikutnya, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau meriwayatkan, muzaqaratun lil ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailatin. Muzaqarah itu memiliki arti mempelajari, mendalami ilmu satu waktu itu lebih baik daripada melakukan qiyamul lail. Dan sahabat yang lain, Abu Darda, meriwayatkan, la'an azqaran fiha sa'atan ahabu ilayya min qiyamil lailatin. Saya menghafal, mempelajari ilmu fikih lebih saya cintai dibandingkan beribadah qiyamul lail. Ya, ada 2 juga para sahabat ini mengatakan demikian. Mengapa demikian?
Karena lebih utama orang itu mempelajari ilmu dan dia mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Karena orang tersebut bisa mengajarkan dan bisa mencegah orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Tapi orang yang beribadah mahdoh sendirian, itu pun juga belum tentu diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia tidak menuntut ilmu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Kalau saya menuntut ilmu, satu ilmu lalu saya amalkan seumur hidup saya, maka hanya ilmu saja, hanya ilmu itu saja yang kita ketahui. Ilmu yang lain tidak kita ketahui. Sehingga kita terlalu menyibukkan diri sendiri, ya. Dan bisa jadi syaitan itu menyelimuti diri kita dan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sarana ibadah. Dengan rasa ujub, dengan rasa sombong, dengan rasa tidak mau bergaul dengan orang lain. Nah, ini berbahaya juga, ya. Lalu yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, kita dapati bahwasannya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bercerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bertanya, "Ya Rasulullah, al-ubadu afdalu indallahu 'anil fuqaha." Al-ubad itu para ahli ibadah. Ya. Orang yang rajin sholat, baca Al-Qur'an, zikir, dan juga melakukan sunnah-sunnah. Sedangkan para fuqaha itu adalah orang-orang yang ahli ilmu, yang terus mempelajari ilmu. Dia tahu mana yang wajib, mana yang mubah, mana ibadah yang sahih, mana ibadah yang masuk dalam kategori menyimpang, mana ibadah yang sunnah, mana ibadah yang makruh, ya. Itu adalah ahli fuqaha. Dan beliau laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, mana antara al-ubadu afdalu indallahu 'anil fuqaha, antara ahli ibadah dan ahli fikih itu mana yang lebih dicintai, mana yang lebih diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan dan menjawab pertanyaan tersebut, faqihun afdalu min innamin alfi abid. Satu orang ahli fikih di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari 1000 orang ahli ibadah. Dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan ilmu itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya ada 1000. Karena mereka yang beribadah itu untuk dirinya sendiri, sedangkan orang yang menuntut ilmu itu untuk orang lain juga. Bagaimana dia bisa mengajarkan dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain, baik di masanya dan di masa yang akan datang. Sebagaimana para empat imam mazhab yang kita kenal, di masanya dia membenarkan, memperbaiki amalan-amalan ibadah dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta al-an, sampai sekarang kitab-kitabnya kita pakai, rujukannya masih kita pakai. Itu menunjukkan begitu pentingnya ilmu. Kalau tidak demikian, kita tidak akan sampai kepada ilmu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita dapat, kita tidak sampaikan ke orang lain, kita tidak buat karya, kita simpan, lalu kita amal solehkan sendiri, lalu kita wafat, musnah sudah ilmu. Tidak ada yang menyebarkannya. Ya. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, karena alasan itu ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasannya satu ahli ilmu yang mempelajari fikih itu lebih utama daripada 1000 orang ahli ibadah. Dan di sini disebutkan juga zikruri
wa'iyati annahu yuqalu lil 'abidi udkhulul jannata wa yuqalu lil faqihi asfa. Penyebutan riwayat di mana ahli ibadah itu masuk surga sendirian, sementara ahli fikih bisa memberi syafaat kepada orang lain dari ilmunya. Sehingga banyak orang yang bisa masuk surga karena keilmuannya. Nah, ini perbedaannya antara ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Setelah kita tahu keutamaan kita mempelajari ilmu fikih, kemudian kita diharap menjadi tahu tentang tantangan-tantangan di kemudian hari untuk kita bisa istiqomah belajar. Bisa bagaimana kita menyampaikan lagi ke orang lain, bagaimana kita bisa beramal soleh atas ilmu-ilmu kita. Maka itu tantangan tersendiri bagi kita. Dan ini yang wajib kita istiqomahkan. Kalau hanya mendengar ilmu, ya, kita mempelajari ilmu, mungkin itu tidak terlalu sulit. Yang sulit bagaimana kita istiqomah. Bagaimana tidak ada hasad di dalam diri kita. Bagaimana tidak ada ujub di dalam diri kita. Tidak ada dengki di dalam diri kita setelah kita mempelajari ilmu. Karena hasil orang yang belajar, ya, misalkan sekarang hari ini kita mulai belajar, mungkin belum merasakan itu semua. Tapi setelah 1 tahun kita belajar, Masya Allah, sudah banyak nanti perbedaan di antara tulab-tulab, ya, atau pelajar-pelajar, ya, yang hadir. Mungkin ada yang sudah menjadi ustadz, ya, ada yang sudah menjadi pengajar, ada sudah yang menjadi mutawif mungkin, ataupun profesor, ataupun doktor. Setelah itu semua dapat, gelar-gelar yang mereka dapat, pertanyaannya, masihkah mereka nanti istiqomah untuk belajar? Masihkah mereka itu nanti menghargai guru awal mereka? Masihkah mereka menghargai guru-gurunya dan perkataan guru-gurunya? Coba lihat sekarang, banyak orang yang menjadi durhaka kepada guru-gurunya. Jangankan kepada gurunya, kepada orang tuanya saja banyak yang menjadi anak durhaka. Padahal dari kecil dididik, dari kecil diberikan makan, dari kecil diurusin, dibiayai. Tapi setelah dewasa, dengan mudah dia mencela, mencaci, menyalahkan, dan bahkan tidak segan-segan untuk apa? Untuk menggunakan fisik, menipu kedua orang tuanya. Nah, inilah perkara tantangan kita dalam menuntut ilmunya Allah Azza wa Jalla. Jadi perhatikan bagaimana adab, ya. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar, dan kita minta berdoa agar adab kita diistiqomahkan untuk terus bisa baik dan semakin baik kepada orang yang memberikan kita ilmu. Ada para ulama mengatakan ibarat ilmu itu adalah sebuah puncak. Mendakinya sangat berat. Dan bukan hanya berat, tetapi banyak tantangannya. Kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian di Indonesia, tantangan belajar ilmu fikih itu adalah langkanya kita ketemu dengan orang-orang yang faqih. Orang-orang yang benar-benar mengajarkannya itu secara benar, bukan atas dengan motivasi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang pertama itu. Lalu yang kedua, tempat belajar kita. Banyak orang itu menjadikan tempat-tempat pasar, ya, yang tidak semestinya untuk belajar ilmu agama Islam, maka ditempatkan belajar di sana, sehingga mengundang fitnah. Ada orang belajar sambil makan, sambil seliweran, sambil dengar suara-suara yang lain, ya. Nah, ini tidak tempat yang pas. Itu tantangannya seperti itu. Maka kembalikan tempat belajar yang paling hak itu ya di masjid. Masjid itu selain tempat ibadah, yang kedua adalah sebagai peradaban membangun umat muslim, yaitu dari ilmu, dari mindset, dari keyakinan, dari mentalnya. Maka semua dibangun dari masjid.
Sedangkan pasar itu untuk apa? Untuk menunjang manusia hidup. Jadi di zaman Rasulullah SAW, misalkan ini masjid, sebenarnya pasar. Selalu seperti itu konteksnya itu. Set plan-nya itu seperti itu. Makanya kalau jalan-jalan ya ke Mekah, Madinah ataupun kota-kota para nabi, maka kurang lebih seperti itu. Konsepnya sama. Seberangnya masjid, seberangnya pasti pasar. Seberangnya masjid, seberangnya pasar. Ya. Maka di Indonesia pun kan ada kan. Contoh di Jogja, ada masjid gede, seberangnya pasar, gitu kan? Di Solo demikian juga, ada masjid besar dan seberangnya pasar. Bahkan alun-alun juga seperti itu kan? Di kota-kota besar, ada masjid, seberangnya pasar. Itu sebenarnya mengikuti risalah Rasulullah SAW ataupun nabi-nabi sebelumnya. Ya, tempat ibadah, seberangnya pasar. Karena apa? Karena tempat ibadah itu adalah untuk kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seberangnya itu pasar untuk kita bermuamalah sesama manusia, untuk memenuhi hajat hidup kita. Nah, kedua tempat ini jangan dibalik. Kita belajar ilmu Islam di pasar, ya. Belajar ilmu pasar di masjid. Nah, zaman sekarang kan kebalik-balik. Kadang-kadang saya juga tidak habis pikir. Masjid yang begitu megah, yang ada nama Allah dan Rasulnya di setiap masjid, begitu kan? Tiba-tiba ada seminar besar, ya, dengan tulisan mengundang motivator A misalkan, ataupun pengajar dokter Andes A, begitu ya. Ada fotonya, ada bannernya, dipasang besar sekali, bahkan lebih tinggi daripada Allah dan Rasulnya. Itu apa tidak malu ya kita ini seperti itu? Padahal ini tempat masjid. Kenapa hal-hal seperti itu tidak kita tempatkan di pasar? Apalagi pembicaraannya itu juga pembicaraan tentang pasar. Bagaimana meningkatkan omset, strateginya, marketing dan sebagainya. Pasti berbau-bau dengan hal seperti itu. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita belajar ilmu fikih muamalah. Agar muamalah kita itu tepat, di tempat yang tepat, di tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kan Rasul menyampaikan seburuk-buruknya tempat itu ada dua. Yang pertama pasar, yang kedua WC kan gitu. Nah, sebaik-baiknya tempat kata Rasul adalah masjid. Tidak ada yang kedua, cuman satu aja. Ya. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak ya mubalik ya yang hanya pintar berorasi tapi minimnya ilmu. Yaitu tadi ya, semangat menuntut ilmu di awal bagus, belum sampai lulus ataupun belum banyak ilmunya, lalu sudah keluar sendiri-sendiri, sudah menciptakan majelis-majelis baru. Nah, ini bagaimana belajarnya? Belum selesai belajarnya, tapi sudah menciptakan majelis-majelis baru dengan ide-idenya, dan belum tentu idenya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Nanti ketika dikritik marah, dikatakan kita ini memfitnah dan sebagainya. Nah, inilah tantangan dalam kita mempelajari ilmu fikih muamalah. Seperti itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, maka coba kita pertanyakan diri kita kembali, ya. Apakah kita sudah pantas dan sudah siap, ya, untuk mendirikan majelis yang baru, kan begitu. Ya. Lalu kita berkelompok-kelompok, ya. Lalu kita menceritakan kelompok yang sana, ya, yang sana juga menceritakan kelompok yang sini. Nah, inilah tantangannya. Tantangan kita dalam menuntut ilmu, ya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah keutamaan kita dalam mempelajari ilmu fikih. Lalu ilmu fikih itu sendiri apa sih? Gitu ya. Nah, jangan sampai kita sudah tahu keutamaannya tapi kita tidak tahu ilmu fikih itu sendiri apa. Ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu fikih itu ada dua makna. Ada berapa? Dua makna. Yang pertama adalah al-fahmu al-mujarrad. Apa itu? Al-fahmu al-mujarrad. Memahami atau mengetahui sekedar saja. Ya, kalau kita misalkan tahu, ya sekedar aja. Contohnya, saya pakai mic warna apa? Mic yang saya pakai warna apa, Pak? Hitam. Ada yang warna kuning? Hitam kayaknya. Warna hitam, ya. Sepakat warna hitam? Sepakat ya. Kalau ditanya mereknya merek apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu mereknya apa? Ah, tuh ada yang nyebut ya. Ada yang merek Samsung atau merek Vision atau merek yang lainnya, karena mirip-mirip. Pertanyaan yang pertama dan kedua sudah berbeda, jawabannya nggak kompak lagi. Yang pertama kompak, yang kedua udah nggak kompak. Yang ketiga, tahu nggak ini belinya di mana? Nah, lebih rumit lagi kan? Ini menunjukkan al-fahmu al-mujarrad, hanya mengetahui sekedar saja. Wes pokoknya warnanya ireng, bentuk emik, ya wes selesai. Ditanya mereknya apa? Nggak tahu. Belinya di mana? Juga nggak tahu. Nah, itu makna yang pertama. Makna fikih yang pertama, mengetahui hanya sekedar saja. Lalu yang kedua, al-fahmu ad-daqiq, memahami, mengetahui keseluruhan. Kalau tadi mik ini warnanya apa? Hitam misalkan. Lalu mereknya apa? Ini apa ini? Ya. Ada nih. Ya mereknya Zero ya. Terus belinya di mana? Belinya di toko lah. Ya. Maksudnya di warung kan gitu. Nah, jadi seperti itu.